Tadi bahwa Perpu ini telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Badan Anggaran melalui rapat kerja dan panitia kerja di dalam pembahasan mengenai Perpu. Dan pada rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan 3 tahun sidang 2019-2020 hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 DPR telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perpu 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Dan kemudian pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik coronavirus disease atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Ini sudah tercantum di dalam Lembaran Negara tahun 2020 nomor 134. Tambahan Lembaran Negara nomor 6516 dan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tadi telah disampaikan bahwa dengan adanya pengesahan ini maka objek yaitu perkara yaitu Perpu 1 2020 menjadi tidak ada lagi. Dan ini nanti yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kami diminta untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti dokumen yaitu persuratan Presiden kepada DPR dan penetapan DPR kepada Presiden untuk kemudian dimasukkan dalam pengesahan Lembaran Negara. Mungkin Pak Yasona bisa menyampaikan. Terima kasih. Baik, saya tambahkan nanti sebelum saya ya. Jadi pembahasan Perpu nomor 1 ini sudah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang MD3 dan sesuai pula dengan tata tertib DPR. Tadi ada perdebatan yang diajukan bahwa kenapa cepat kali persidangan berikutnya. Ini adalah dua terminologi yang dalam pembahasan Perpu, memang dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar tentang Perpu yang dikatakan harus dibahas pada persidangan berikutnya. Di DPR itu masa sidang, kita bahas tadi ini pada masa sidang ketiga 2020, bukan pada jadi masa sidang berbeda dengan persidangan berikutnya. DPR masuk masa sidang, diterima, dibacakan, persidangan berikutnya itu terserah DPR, persidangan berikutnya. Masa sidang nanti reses sesudah ini masa sidang. Jadi terminologinya harus kita bedakan. Dalam konstitusi dikatakan persidangan berikutnya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 itu dikatakan persidangan berikutnya. Di DPR dalam tatib itu masa sidang dan persidangan. Jadi ini tidak kita bahas pada masa sidang berikutnya. Karena apa? Urgensi dari sebuah Perpu, logik hukumnya adalah cepat, emergency. Maka juga harus dibahas persidangan berikutnya, secepat-cepatnya, karena dia Perpu. Jadi itu logikanya. Di DPR itu ada masa sidang 1, masa sidang 2, masa sidang 3. Bukan persidangan 1, persidangan 2, persidangan 3, berbeda. Dalam masa sidang ada persidangan komisi, persidangan ini, persidangan ini. Itu tanggapan kami dan ini semuanya kami serahkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan jawaban daripada pemerintah. Sekian. Terima kasih. Kita akan tetap menyiapkan seluruh materi dokumennya, baik dari sisi substansi mengapa Perpu itu dikeluarkan dan sekarang setelah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, mengenai alasan-alasan rasionalnya dan tentu dalam
mendeskripsikan dan membuktikan apakah situasi sekarang ini kegentingan yang memaksa gitu. Jadi itu nanti tetap kita akan siapkan secara baik. Faktanya bahwa hari ini kita bersidang semuanya menggunakan masker dan sarung tangan, ini pasti situasinya tidak biasa. Jadi kita nanti tetap akan memberikan fakta-fakta, bukti-bukti bahwa situasi yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu nanti kita tetap akan susun, karena kita akan tetap mengikuti seluruh prosedural dan substansinya secara proper dan baik. Demikian, terima kasih kepada teman-teman wartawan.